Sedangkan Habib ini dia ngaku penyebar agama Islam yang pertama tuh di Indonesia. Itu nggak ada buktinya, nggak ada catatannya, nggak ada bukti autentik dan bukti faktualnya. Bener ya, mestinya tuh tegas lah pemerintah kita tuh deportasi aja itu. Jadi negara kita tuh aman gitu. Pada zaman dulu kala ada raja yang namanya Firaun, dan dia itu punya penasehat yang namanya Haman dan Yuya. Yuya ini adalah kepala dukun ya waktu zamannya Firaun. Dan waktu Nabi Musa itu berdakwah kepada Firaun bahwa Firaun itu mesti menyembah Allah, Firaun itu tuh digosok-gosok sama yang namanya Yuya. Lalu kan Tuhan masa lu pengen nyembah Tuhan yang lain gitu, masa ada Tuhan lu sama Tuhan yang lainnya gitu. Akhirnya tuh Firaun itu tuh marah dan berantem sama Nabi Musa. Nabi Musa itu sebenarnya tuh anak angkatnya Firaun ya. Jadi dia itu ditemuin sama Siti Asyah tuh waktu pas di Sungai Nil, ditangkap sama Siti Asyah. Dan Nabi Musa itu tuh waktu itu tuh jahil, dari kecilnya jahil. Waktu itu dia narik jenggotnya Firaun, akhirnya Firaun pengen ngebunuh Musa. Terus katanya Siti Asyah, jangan dibunuh Musa, dia kan masih anak kecil, belum ngerti apa-apa gitu. Ya kalau misalnya dia nggak ngerti apa-apa, ayo kita buktiin. Ini ada makanan, ini ada api. Kalau dia ngambil api berarti dia belum ngerti apa-apa. Tapi kalau misalnya dia ngambil makanan berarti dia tuh udah ada pertanda bahwa dia tuh udah ngerti ya. Akhirnya Nabi Musa itu disuruh ngambil. Akhirnya Nabi Musa itu malah ngambil api. Apinya dimasukin ke mulut. Akhirnya Nabi Musa itu rada-rada cadel lah gitu. Nah, langsung aja ke to the point. Yuya ini nih ngegosok-gosok Firaun. Kita tes nih yang namanya Musa ini nih ngelawan dukun-dukun kita gimana nih, gini. Ya udah, akhirnya diadain pertandingan lah. Nabi Musa sendiri lawan dukun-dukun tuh banyak. Akhirnya dukun-dukun itu ngelemparin tongkatnya itu jadi ular. Sedangkan Nabi Musa itu punya tongkat, dilemparin ularnya ular paling gede. Jadi ular yang itu dimakan-makanin tuh. Akhirnya ada semua dukun-dukun itu tuh bersaksi, wah ini ternyata Nabi Musa ini lebih sakti gitu. Dan ini nih bukannya sihir, ini nih benar-benar dari Tuhan. Nah akhirnya dukun-dukunnya anak buahnya Yuya itu tuh mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tuh ada yang dibelah, ada yang dihukum mati, apa segala macam gitu. Tapi Firaun itu tuh panas di situ. Kenapa dukunnya itu bisa kalah? Akhirnya Firaun itu ngomong ke Haman, "Man, bikinin gue gedung yang tinggi. Gue pengen ke atas, gue pengen lihat Tuhannya Musa tuh kayak gimana bentuknya." Terus Haman tuh ngomong ke Firaun, percuma kata Haman gitu. Gue bikinin itu tinggi juga nggak bakal ada yang namanya Tuhan Musa. Orang di sini Tuhannya cuma lu doang satu gitu. Masa lu mau tunduk sama Tuhan? Akhirnya disitulah Firaun itu mengaklamasikan diri bahwa dia itu Tuhan gitu. Akhirnya sampai ditenggelamin sama Allah waktu dia ngejar Nabi Musa di laut. Siapa penasihatnya Firaun? Penasihatnya Firaun itu ternyata Yuya. Dan Yuya ini nih punya keturunan sampai sekarang tuh yang terkonfirmasi tuh suku Himyar ya, suku Himyar. Dan suku Himyar ini nih sekarang itu udah dicek ternyata haplogrupnya tuh G gitu. Jadi tuh nggak ada nyambungnya sekali tuh sama Nabi Muhammad gitu. Itu gue cerita kayak gitu tuh yang tadi tuh. Itu gue cerita bukan cerita halusinasi gitu ya. Itu cerita yang diceritain di Al-Quran gitu. Jadi di Al-Quran itu tuh yang namanya Firaun itu disebut sampai 38 kali, sedangkan Haman itu disebut sampai 5 kali. Dan Al-Quran itu tuh terkonfirmasi secara faktual, cerita-ceritanya itu benar. Kenapa benar? Waktu itu Dr. Morris kalau nggak salah ya, nemuin prasasti ya, nemuin tulisan tuh ada artefak kayak gitu. Dia menceritakan tentang kejadian Firaun dan Haman, dan dikonfirmasi tuh kejadiannya itu sama yang diceritain sama Al-Quran. Gue cerita kayak begitu tuh biar gampang dicerna aja ya sama anak-anak muda. Kalau gue ngomong, wah ini dalilnya ini, pusing lah, ntar malah nggak bisa, nggak enak lah, nggak enjoy lah ngedengerinnya.
Intinya tuh kayak gitu ya. Jadi yang namanya sejarah itu tuh harus ada bukti, harus ada catatan, harus ada manuskrip. Kenapa kita kenal sama yang namanya Prabu Siliwangi? Kenapa kita kenal sama yang namanya Gajah Mada? Kenapa kita kenal sama yang namanya Majapahit? Karena itu ada bukti-bukti, ada catatan-catatan sejarahnya gitu loh. Ada prasasti-prasasti kayak prasasti batu tulis, apa segala macam. Ada candi-candi kayak Candi Borobudur ini apa segala macam. Sedangkan Habib ini dia ngaku penyebar agama Islam yang pertama tuh di Indonesia, itu nggak ada buktinya, nggak ada catatannya, nggak ada bukti autentik dan bukti faktualnya. Bener ya, mestinya tuh tegas lah pemerintah kita tuh deportasi aja itu. Jadi negara kita tuh aman gitu loh. Sekarang tuh dia itu tuh udah nggak ada harga dirinya kalau gue bilang ya. Dulu gue tahun kemarin itu tuh setiap gue bikin vlog tuh, wah itu yang caci maki gue yang itu apa segala macam itu banyak banget. Karena waktu dulu mungkin nih dia tuh masih nganggep itu dia tuh cucunya Nabi, tapi kalau sekarang mau udah enggak gitu loh. Malah banyak kan tuh orang-orang tuh yang bekas dari Muhibin nih, akhirnya dia sadar, oh ternyata gue selama ini dia dibohongin, dan sakit hatinya itu tuh bukan main gitu loh. Gila, gue udah sayang sama lu, gue udah cinta sama lu gara-gara Rasulullah, ternyata lu tukang bohong gitu. Ternyata lu ini apa segala macam. Nah sekarang ini nih kita nih dibilang itu wah bikin rusuh lah, inilah bikin gaduh lah, apalah segala macam lah kayak gitu. Padahal kita tuh pengen mengungkapkan kebenaran nih. Kebenaran itu objek, subjeknya itu kita, predikatnya itu cara kita menyampaikan kebenaran. Keterangannya itu bahwa dia itu bukan keturunan Nabi. Jadi gue nih lagi mempraktekkan bahasa Indonesia yang baik dan benar, gila ya, SPOK, subjek, predikat, objek, keterangan gitu. Bener aja gue ngomong nih. Ngopi dulu.